Ada tax ratio, ada SIPD, kemudian juga ada SGIE, ada juga masalah mengenai carbon storage. Nah, ini istilah-istilah yang kita dengar yang diucapkan oleh para calon wakil presiden dan juga mewarnai debat cawapres kemarin. Istilah-istilah teknis ini kemudian digunakan oleh para cawapres untuk bisa menyerang, untuk bisa menjatuhkan para rivalnya. Dan bagaimana sebenarnya dampak dari debat cawapres semalam pada elektabilitas, pada popularitas dari masing-masing cawapres. Siapa yang paling berkilau dan siapa yang paling cemerlang. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya pakar komunikasi politik Mas Nyarwi Ahmad yang akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam Putri, Baik. Assalamualaikum. Ya, selain Mas Nyarwi kita juga bersama dengan perwakilan atau juru bicara dari masing-masing capres cawapres nomor 1 sampai 3 yang juga terlibat dalam perbincangan ini secara daring. Mungkin saya bisa absennya dan juga perkenalkan satu persatu ini mulai dari sesuai dengan nomor urut dari jubir pasangan Amin sudah hadir secara daring Mas Gamal Albin Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gamal. Baik, sepertinya kami masih coba menghubungi Mas Gamal, tapi kemudian juga sudah hadir bersama kita secara daring ada Mas Dede Prayudi yang juga merupakan juru bicara dari pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bersama kita, ini merupakan juru bicara juga dari pasangan nomor urut 3, Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, ada Mas Ahmad Baidowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Awi. Baik, ya. Nah sepertinya kami juga mendapatkan perubahan untuk pasangan nomor urut 1 diwakili oleh Pak Saiful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Baik, kami akan coba menghubungi lagi perwakilan juru bicara dari pasangan nomor urut 1, pasangan Amin. Tapi Mas Nyarwi melihat, terutama tadi kita sudah tayangkan, ada istilah-istilah teknis yang sepertinya dengan jeli digunakan, kalau kita bisa bilang mungkin Mas Gibran, ini untuk bisa menyerang para rivalnya. Ya, dalam debat hal itu biasa gitu ya. Kita masih ingat tentu dulu ya debat 2014 gitu. Ya. Itu kan Pak Jokowi nanya TPID ya Pak Prabowo dan Pak Prabowo waktu itu juga belum tahu apa itu. Terus kemudian apa namanya istilah unicorn gitu ya dan seterusnya gitu dan itu 2019. 2019 ya. Tapi begini, ini kan sebenarnya tema atau istilah yang sebenarnya istilah-istilah pengambil kebijakan praktisi yang kadang-kala akademik Putri ya, kayak misalnya SGIE itu ya, State Global Islamic Indicator itu. Nah itu kan tentu saja saya kira memang kalau mereka tidak familiar ya, betul. di dunia itu biasanya dia tidak tahu. Di dunia akademik itu juga banyak istilah-istilah itu ya, indikator. Bahkan kita bisa memperdebatkan indikator yang dipakai. Tetapi kadangkala politisi gitu ya, apalagi kandidat itu mau tidak mau memang dituntut memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai istilah gitu ya. Nah yang tadi digunakan Mas Gibran itu saya kira bagian dari attacking sebenarnya Pak Gibran ini. Tadi dipanggilnya di debat kan Pak Gibran ya, saya ngikuti itu ya Pak Gibran gitu. Nah itu kan itu bagian dari katakanlah attacking ya, untuk menguji kira-kira pertanyaannya Pak Muhaimin itu paham apa tidak, kira-kira gitu. Dan ternyata juga belum paham gitu. Dan Pak Muhaimin juga mengaku kan kelihatan di situ. Betul. Nah tetapi sebenarnya itu sangat relevan loh dengan tema yang di opening yang disampaikan Caimin ya Pak Muhaimin ini. Ketika memperkenalkan tentang selepet itu. Bahkan di closingnya menyebut selepetnomik ya. Dan itu kan spirit dari ekonomi yang Islam sebenarnya. Dan bahkan tidak hanya Islam konteksnya. Tetapi kalau itu dijelaskan, dikasih frame yang bagus, itu sebenarnya nyambung loh dengan ekonomi syariah dan yang lain-lain. Itu contoh, karena temanya ini kan kemarin debatnya kaitannya dengan ekonomi. Jadi istilah-istilah itu hal yang wajar ya, dipakai gitu oleh para kandidat gitu untuk katakanlah menguji kompetensi dan juga bahkan mungkin memperdebatkan logika yang dipakai di argumen itu. Baik. Itu Putri. Ya Mas Nyarwi, nah Mas Dede ini menarik, memang dengan mengungkapkan istilah SGIE tadi itu bisa menjatuhkan lawan atau kemudian salah satu strategi yang jitu untuk attacking kalau kata Mas Nyarwi. Tapi dari hasil penelitian Drone Emprit membaca bagaimana kemudian aktivitas warga memberikan komentar di media sosial dengan platform X, ini kemudian penggunaan istilah teknis tersebut malah menimbulkan sentimen negatif untuk Mas Gibran, Mas Dede. Bagaimana pendapatnya?
Mas Dede bisa mendengar saya? Baik, sepertinya ada kendala komunikasi kami dengan Mas Dede Prayudi. Kami akan coba perbaiki kembali, tapi kita juga ingin dengarkan bagaimana kemudian Mas Awi, terlihat Ya, Pak Muhaimin ini kemudian tidak mengerti istilah tersebut, padahal sebenarnya masih berhubungan kok dengan ekonomi ataupun juga program ekonomi Slepetnomik yang diusung oleh Pak Muhaimin ini. apa saya? Ya, silakan Mas Eh, Awi. itu, oh ya sebenarnya kan kita tidak ingin mengomentari apa yang menimpa capres cawapres yang lain ya dalam hal ini Pak Muhaimin Iskandar. Namun demikian dalam eh, debat tadi malam terkait dengan apa yang ditanyakan Mas Gibran kepada Pak Muhaimin itu juga masih dalam rukun ekonomi di mana Indonesia termasuk pengembangan ekonomi syariahnya itu juga menjadi salah satu yang patut diperhitungkan. Nah, namun demikian seringkali ketika kita berhadapan dengan istilah-istilah singkatan bahkan asing tidak familiar di masyarakat, itu ternyata masih sempat mikir lagi. Tapi kalau misalkan disebut bahwa terkait dengan pengembangan ekonomi Islam dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh masyarakat, maka saya kira siapapun itu bisa lebih mengerti, bisa menjawab. Tapi ketika dihadapkan pada istilah-istilah yang yang singkat dan istilah yang cukup akademik, itu kan seringkali harus diterjemahkan dan harus dijabarkan lebih detail. Namun demikian, setidaknya dari pengalaman debat antar cawapres tadi malam, Ya. kami berkesimpulan bahwa debatnya juga berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah calon dari kami Pak Mahfud bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tetap dengan koridor yang diberlakukan oleh KPU, termasuk juga tema-tema yang disampaikan oleh KPU. Calon dari kami tidak melenceng terlalu jauh, dan kami pasti, dan terutama di babak terakhir itu ada sekian program yang disampaikan oleh Pak Mahfud dalam bidang ekonomi ketika nanti akan terpilih menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Itu menjadi keunggulan tersendiri bagi kami karena dengan menggunakan bahasa yang mengena, bahasa yang rakyat juga dimengerti oleh masyarakat. Harapannya nanti setelah debat ini, setidaknya kemarin dalam lembaga survei angka swing voters yang cukup tinggi itu bisa terkonsolidasi simpatinya kepada pasangan nomor 3, yakni Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan masih ada 3 kali debat lagi, 2 kali debat capres dan 1 kali debat cawapres, dan kami yakin itu akan mengubah persepsi masyarakat apabila melihat perjalanan 2 kali debat yang sudah berlangsung. Terlebih dalam sejumlah platform media sosial, sentimen positif terhadap Pak Ganjar Mahfud ini cukup tinggi, di angka sekitar 70%. Dan salah satu lembaga memotret Pak Mahfud dan Pak Mahfud tadi malam dan berimplikasi terhadap pasangan Ganjar Mahfud ini dalam posisi teratas. Misalkan dari indikator statistik salah satu lembaga yang merilis itu menunjukkan bahwa sentimen netizen, sentimen publik terhadap performa Pak Mahfud tadi malam itu cukup tinggi. Baik. Baik Mas Awi, sudah menyinggung Mas Awi mengenai sentimen positif. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi mengenai hal ini. Siapa yang kemudian elektabilitasnya terangkat, popularitasnya terangkat, sentimen positif, sentimen negatif dari masyarakat. Melihat penampilan ataupun juga performa dari 3 calon wakil presiden. Kita akan bahas setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.